Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma yafqahu qawli ya fattah ali amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika laminasyahidin syahidin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah senantiasa kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, bersyukur dengan lisan kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersyukur pula kita dengan perbuatan. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan hari ini untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kesehatan mata, gunakan mata untuk membaca ayat-ayat Allah. Allah berikan kesehatan badan, hadir bersama kita melaksanakan sholat Jumat, menunjukkan kita bersyukur dengan perbuatan. Banyak manusia yang mampu bersyukur dengan lisan. Hari ini Allah berikan kesempatan hidup, lisan yang mengucap hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Dibacanya doa hamdalah ketika bangun tidur, tapi tidak ia syukuri dengan perbuatan. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur aku tambah nikmatku untukmu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau tak mau bersyukur, maka sesungguhnya semua nikmat yang telah Allah berikan kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Siksaku amatlah pedih, kata Allah. Kemudian berselawat kita untuk junjungan alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak jika kita telah dibangkitkan di padang mahsyar, berhadapan kita dengan sidang yang maha adil, sidang Allah Subhanahu wa taala, akan terbuka semua hal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Apa yang sering ditonton oleh mata, apa yang sering dilakukan oleh tangan, kemana kaki pernah melangkah. Apapun yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita ketika hidup di dunia, kelak di dalam sidang Allah pasti akan terbuka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat perbuatan baik walaupun kecil, ia akan melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat perbuatan tak baik walaupun kecil, kelak ia pasti akan melihatnya. Walaupun dulu di dunia aib-aib kita mampu kita tutupi dari pandangan manusia, tak pernah terlihat apa yang rusak dari kita, apa perbuatan yang tak baik ketika di dunia mampu kita tutupi dari pandangan manusia. Kelak di dalam sidang yang maha adil, semuanya pasti akan terbuka, semuanya pasti akan diperlihatkan. Maka betapa malunya kita kelak di hadapan seluruh manusia dan malaikat jika yang diperlihatkan adalah perbuatan-perbuatan dosa yang dulu pernah kita sembunyikan, yang dulu pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Berhadapan dengan sidang yang maha adil kelak, banyak manusia berada dalam keadaan takut. Amal yang dibawa belum tentu mampu meraih rahmat Allah untuk masuk dalam surganya. Seperti seorang manusia yang berbuat salah di dunia, berhadapan dengan sidang di dunia, ia akan berharap ada benda-benda yang akan menjadi barang bukti, atau ada orang-orang tertentu yang akan menjadi saksi untuk meringankan tuntutannya di dalam sidang. Begitu pula dengan kita kelak, berhadapan kita dengan sidang yang maha adil. Amal yang kita bawa belum tentu mampu meraih rahmat Allah untuk masuk dalam surganya. Kita berharap ada hal-hal lain yang dapat meringankan tuntutan kita di dalam sidang Allah kelak. Quran akan datang memberikan keringanan jika selama hidup di dunia kita menjadi seorang ahli Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran kelak pasti akan datang membawa syafaat bagi para sahabatnya. Harta akan datang membawa keringanan. Jika selama hidup di dunia benar-benar kita dapatkan dari jalan yang halal dan banyak kita gunakan untuk infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat kita harapkan
keringanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelak yang mendapat keringanan dari Nabi masuk surga tanpa hisab. Ada kelak yang mendapatkan keringanan dari baginda Nabi dipermudah dalam proses sidang amal. Ada kelak yang mendapatkan keringanan dari baginda Nabi setelah ditimbang amal ternyata lebih berat dosanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka, dijemput kembali oleh baginda Nabi, bertahap sesuai dengan tingkat imannya untuk masuk ke dalam surga. Itu macam-macam bentuk syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelak beliau memang manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Tapi kita takut jika kita termasuk yang lebih berat dosanya dan dilemparkan ke neraka, tak pula mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tak mendapatkan syafaat baginda Nabi? Karena di dunia dulu tak pernah mau mengamalkan sunnahnya. Kemudian setiap terdengar nama Nabi Muhammad diucapkan, lidah kita tak mau bersolawat. Maka tuan-tuan guru kita senantiasa menyampaikan, banyak-banyak bersolawat untuk junjungan alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak bersolawat untuk Nabi. Mudah-mudahan semua kita yang hadir termasuk dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian tak lupa pula khatib mengajak dari khatib pribadi dan semua kita yang hadir agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah tak melihat berapa banyak harta yang kita punya. Allah tak melihat berapa banyak jabatan yang kita sandang. Allah tak melihat berapa banyak titel yang tersemat di belakang dan di awal nama kita ketika hidup di dunia. Semuanya sama di hadapan Allah SWT. Yang membedakan kita adalah tingkat keimanan dan ketakwaan. Tak terkenal pun kita di kalangan manusia karena tak punya banyak harta, tak punya jabatan apapun, tak punya titel yang tersemat di dalam nama. Tapi bila kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah sampai disunnahkan oleh baginda Nabi, bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari setiap perkara yang diharamkan Allah sampai perkara makruh sekalipun, tak terkenal pun di kalangan manusia, posisi kita dekat di sisi Allah. Karena yang dinilai oleh Allah adalah keimanan dan ketakwaan. Maka jadilah hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Amanah adalah konsep etika dan moral yang berarti kepercayaan, kejujuran, bertanggung jawab. Amanah bisa pula dimaknai titipan yang harus kita pertanggungjawabkan. Selama hidup di dunia, banyak kita mendapatkan amanah. Baik kita mendapatkan amanah dari sesama manusia dengan izin Allah, atau langsung mendapatkan amanah dari Allah SWT. Salah satunya yakni amanah diberikan anak di dalam sebuah keluarga. Anak adalah amanah. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Banyak pasangan yang telah menikah berharap mendapatkan anak. Namun ada yang Allah takdirkan sampai datang ajalnya tak Allah berikan amanah anak. Ada pula yang Allah izinkan Allah berikan amanah anak dengan jumlah yang banyak. Ada pula yang Allah izinkan Allah berikan amanah anak dengan jumlah yang sedikit. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan tentu mendatangkan kebahagiaan bagi yang memakainya. Maka anak-anak hakikatnya adalah perhiasan kebahagiaan bagi orang tua yang memilikinya. Anak selain amanah, ia akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang tua yang memilikinya. Karena memang manusia Allah ciptakan ada rasa cinta kepada anak-anak. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu kepada wanita dan kepada anak-anak. Quran surah Al-Imran ayat 14. Selain sebagai amanah yang dicintai, anak juga bisa menjadi ujian bagi orang tua yang memilikinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9.
Maka hendaknya yang mendapatkan amanah anak ketika hidup di dunia, jagalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berilah nama dengan nama yang baik. Haqqul walad ala walidihi an yuhsina asmah. Hadis riwayat Baihaqi. Hak seorang anak terhadap orang tuanya ketika di dunia yaitu diberikan nama yang baik. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'ikum. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya kalian kelak di akhirat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan dengan nama ayah-ayah kalian. Maka perbaguslah nama anak-anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaguslah dalam memberikan nama kepada anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kita akan senang mendengar panggilan anak kita dengan nama yang bagus di hadapan sidang Allah yang Maha Adil. Kemudian yang kedua, selain memberikan nama yang baik, ajarilah anak ilmu agama yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Anak yang telah dititipkan kepada orang tua, didiklah ilmu agama yang baik. Banyak orang tua yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan pekerjaan, melupakan pendidikan agama bagi anaknya. Padahal kelak pendidikan anak jika tidak dididik dengan ilmu agama yang baik, kelak pasti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ajaran tentang ibadah salat. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat laksana ia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad haramaddin. Siapa yang meninggalkan salat maka laksana ia telah meruntuhkan agama. Dan Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kelak amal pertama yang akan disidang dalam sidang Allah. Sebelum Allah tanya bagaimana puasamu, sebelum kelak di dalam sidang Allah dipertanyakan bagaimana silaturahimmu, bagaimana engkau menjaga lisan, pernahkah engkau haji dan umrah, berapa banyak zakatmu, berapa banyak sedekahmu. Sebelum amalan-amalan itu ditanya kelak di dalam sidang Allah, amal pertama yang pasti akan ditanya yakni bagaimana sholatmu. Sholat adalah amal pertama yang kelak akan disidang, yang akan ditanya dalam sidang Allah. Idza sholahat sholaha sa'iru amali. Jika sholatnya baik kata baginda Nabi, maka insyaallah amalan yang lain pun ikut baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Jika sholatnya tak baik, maka diragukan amal yang lain pun ikut baik. Jika hari ini kita merasa diri kita seseorang yang melakukan ibadah sholat dengan baik, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, sering berjamaah pula, tidak pernah menunda-nunda waktunya, bahkan tak pernah meninggalkan ibadah sholat wajib sekalipun, maka insya Allah lisannya terjaga dari gosip, ghibah, fitnah. Insya Allah ngajinya ada walaupun sedikit. Insya Allah sedekahnya mau walaupun sedikit. Tapi jika seseorang yang ibadah sholat, ibadah induk saja ia tidak lakukan dengan sebaik-baiknya, sering ia tinggalkan bahkan ibadah sholat wajibnya, na'udzubillah, sholat berjamaah mungkin hanya sekali setiap Jumat saja, maka diragukan ngajinya banyak, diragukan lisannya terjaga dari gosip, ghibah, fitnah, diragukan sedekahnya banyak, diragukan amal-amal yang lain pun ia kerjakan dengan baik. Jika amal utama tidak ia lakukan dengan baik, takkan mungkin pula ia lakukan amalan-amalan sunnah yang lain. Karena begitu yang disabdakan oleh baginda Nabi, jika sholatnya baik, amal yang lain pun ikut baik. Jika sholatnya tak baik, diragukan amal yang lain pun ikut baik. Maka didiklah anak-anak kita dengan ilmu agama. Jika kita ingin anak-anak yang menjadi amanah bagi kita baik dalam segala amal, maka yang pertama kita didik ilmu agama, yakni ajarkanlah sholat yang baik. Insya Allah jika terpelihara sholatnya, amal yang lain pun akan ikut menjadi baik. Karena sholat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang rutin melaksanakan ibadah sholat, insya Allah hatinya menjauh dari perbuatan-perbuatan yang tak diizinkan oleh agama. Didiklah anak kita dengan ibadah sholat yang baik, dan insya Allah kelak pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, selalulah memberi nasihat. Jangan pernah lelah untuk terus memberi nasihat sebagai orang tua kepada anak.
Jangan sampai kelak anak kita menjadi musuh bagi kita di hadapan sidang Allah Subhanahu wa taala. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang kelak akan menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua yang tak pernah mau mendidik ilmu agama yang baik kepada anaknya. Ada orang tua yang tak pernah mau peduli tentang amal yang dilakukan anaknya. Anak sholat atau tidak pernah ia pedulikan. Anak pandai mengaji atau tidak pernah ia pedulikan. Sehingga banyak dosa yang dilakukan oleh anaknya ketika hidup di dunia. Kelak di akhirat, ketika berhadapan dengan sidang yang maha adil, ternyata dosa si anak banyak, akan dilemparkan ke neraka. Anak akan menjadi musuh bagi ayahnya di hadapan sidang Allah. Anak akan menuntut ayahnya di hadapan sidang Allah SWT. Ya Allah, Engkau akan lemparkan saya ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Banyak dosa saya ketika hidup di dunia, ya Allah. Karena ayah saya tak pernah mendidik saya ilmu agama yang baik. Ayah saya tak pernah mengajarkan saya sholat. Ayah saya tak pernah mengajarkan saya mengaji. Ayah saya tak pernah mengajak saya puasa. Ayah saya tak pernah mengajarkan amalan-amalan lain yang Engkau cintai, ya Allah. Maka saya tuntut ayah saya di hadapan-Mu, ya Allah. Tarik pula ia ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Begitu kelak yang akan dilakukan seorang anak kepada ayahnya. Walaupun dulu di dunia seorang ayah dan anak tak pernah bermusuhan, saling sayang mungkin, tak pernah ada konflik antara ayah dan anak, tapi tak pernah mau mengingatkan kepada kebaikan. Jam sholat ayah biarkan anaknya sholat atau tidak. Jam mengaji seharusnya tak pernah ayah ajak anaknya untuk mengaji. Maka tunggulah pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah SWT. Tunggulah amanah yang telah diberikan oleh Allah. Kelak pasti akan ditanya oleh Allah SWT. Berapa banyak anak yang Allah berikan, berapa banyak amanah yang Allah berikan ketika di dunia. Semuanya kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maka didiklah agama yang baik kepada anak kita. Lalu jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat. Jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat. Walaupun anak tetap tak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh ayah, jangan pernah bosan untuk menyampaikan nasihat. Karena Nabi Nuh pun anaknya durhaka kepada ayahnya, tapi Nabi Nuh tak lagi dituntut karena ia terus memberikan nasihat kepada anaknya. Sampai kelak di hadapan sidang Allah SWT, ia akan sampaikan apa yang telah ia lakukan ketika hidup di dunia. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia, hidup berkumpul dengan anak istri, bahagia hidup di dunia. Maka berharap pula lah kita dapatkan kebahagiaan berkumpul pula dengan anak-anak kita di dalam surganya Allah SWT. Jangan hanya kita yang masuk dalam surganya Allah, anak terlempar ke neraka, atau sebaliknya anak-anak kita kelak menjadi ahli surga, kita pula yang terlempar ke dalam neraka. Didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, karena doa anak yang soleh tak akan pernah putus catatan pahalanya. Jangan sampai ketika kita telah wafat, masuk ke dalam alam barzakh, baru kita menyesal, kenapa dulu saya tak pernah mendidik agama anak saya dengan baik. Karena ternyata kelak ketika di alam barzakh, baru kita sadar catatan pahala dari doa anak yang soleh akan terus mengalir. Begitu yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jika wafat anak cucu Adam, putus catatan amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Mari didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga kelak berkumpul kita di dalam surganya Allah SWT, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para syuhada, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin waj'alna muqimina as-salah ala waqtiha wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a waj'alna hafizina al-Qur'an 'allimna al-hikma wa ta'wil wa tafsir. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza wa fi Suria wa fi Yaman wa fi kulli makanin wa kulli zamanin bi rahmatika ya ghafurur rahim wa ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin wahlikil kafarata a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.